Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? 2 orang yang tidak hadir, siapa itu? Aida kenapa? Sakit? Indri? Sakit. Oke. Berarti 2 orang yang tidak hadir ya? Wah, kelompok 2 nanti presentasinya hanya 2 orang berarti ya. Tinggal 2 orang, ini tidak ada lagi temannya. Oke, tidak apa-apa. Tapi yang penting kita tetap semangat ya. Oke. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, sumber daya alam kelautan dan pariwisata ya. Apa yang kalian ketahui atau apa yang sudah kalian pelajari ya dari sumber daya alam kelautan? Ada berapa sumber daya alam kelautan teh? 5, 6. Apa saja? Apa? Terus? Apa lagi? Terumbu karang? Ah, lupa lagi ini mau urusannya ya. Begini mah. Oke. Nah, untuk pertemuan sekarang, kalian kemarin sudah melakukan analisis atau penelitian dari berbagai sumber? Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah. Ada yang langsung ke lapangan bermain-main? Melihat-lihat situasi dan mencari data ada? Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis atau mengidentifikasi ya, bagaimana potensi sumber daya alam terkait dengan kelautan dan pariwisata, apakah sudah termanfaatkan dengan baik atau belum ya. Itu nanti silakan disesuaikan dengan lembar kegiatan yang kemarin sudah atau pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak bagikan ya. Itu silakan pada pertemuan kali ini kita akan mendalami atau lebih memperuncing lagi bagaimana potensi ataupun pemanfaatan sumber daya alam terutama kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Pangandaran, apakah sudah termanfaatkan dengan baik atau belum ya. Nanti kalian yang akan mencari datanya, kalian yang akan menganalisisnya ya. Saya di sini hanya akan membimbing kalian bagaimana kesesuaian potensi tersebut dengan pemanfaatan yang sudah dilakukan terutama terkait dengan pariwisata dan kelautan yang ada di Kabupaten Pangandaran ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang kemarin. Silakan dikondisikan. Ya. Nah, silahkan kalian identifikasi dan analisis apa yang sudah kalian temukan kemarin, baik dari hasil pencarian data di media ataupun di internet ataupun yang sudah terjun langsung ke lapangan ya. Karena di sini ya seperti yang sudah saya bilang di pertemuan pertama, kita hampir berdekatan dengan berbagai aspek terutama untuk bidang pariwisata dan juga kelautan ya. Silahkan saya beri waktu sekitar 20 menit untuk kalian berdiskusi ya, dan merencanakan ataupun menganalisis, mengidentifikasi permasalahan yang kalian temukan baik dari data yang ditemukan di internet ataupun dari lokasi tempat kalian mencari data secara langsung
Ya, silahkan. Nanti tiap kelompok diwakili oleh satu orang untuk mempresentasikan hasilnya, ya, apa yang kalian tadi diskusikan. Oke, paham? Kalau ada yang kesulitan ataupun ada yang perlu ditanyakan, silahkan kita diskusikan sama-sama. Oke, ayo silakan. Tabletnya sudah tersedia ya. Kemarin media apa modulnya ada di tablet masing-masing. Silahkan dibuka kembali. Kenapa? Ya, langsung saja dari yang pertama. Kemarin kan ini 1, 2, 3 ya sudah dikerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, silakan yang keempat untuk nanti ditampilkan atau dipresentasikan. Tapi sesuai dengan yang kemarin kalian identifikasi atau ya yang kemarin. Jadi di sini silakan yang kemarin kalian identifikasi terkait dengan pariwisata dan kelautannya, identifikasi lalu analisis ya. Apakah sudah termanfaatkan atau dengan baik atau belum, lalu nanti disajikan ya. Silakan.
Ada kesulitan? Silakan sesuaikan dengan data yang kalian dapatkan ya, baik dari lapangan ataupun yang dari internet. Sok, lanjutkan, silakan.
Ada yang sudah beres? Belum? Oh, silakan, masih ada waktu. Kenapa, Neng? Tipnya bermasalah ya? Nguir, nguir, nguir. Tunggu saja, ditunggu saja.
Iya, Madun. Error ya sinyalnya ya. Dengan yang ini gerak. Ya, analisis solusinya. Contoh, misal seperti daerah Madasari, kan itu aksesnya masih sulit. Ya, solusinya gimana supaya pariwisatanya dapat termanfaatkan dengan baik. Tuh. Contoh misal seperti yang di Cimerak itu ada Curug Sawer kan. Ya, itu kan ke Curug Sawer potensi wisatanya luar biasa sekali kan, pariwisatanya. Tapi akses jalannya kan susah. Kalau untuk wisatawan yang ingin berlibur dengan menyenangkan, kan aksesnya susah. Solusinya apa? Itu maksudnya. Tapi itu bebas, silakan. Kalian yang menurut kalian wisatanya yang belum termanfaatkan yang mana? Terus solusinya bagaimana? Ya, itu langsung sajikan oleh kalian. Maksudnya nanti untuk bahan presentasi gitu. Ya, ditulis kemudian dipetakan. Itu kan petanya sudah saya sediakan di lembar kegiatan. Jadi di mana wisata tersebut, tinggal dikasih nama. Nomor 1 misalnya wisata apa, nomor 2 wisata apa, di petanya langsung. Ini kan kalau ada kesalahan mungkin nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Silakan semaksimal mungkin. Ini nggak jalan? Udah belum? Ada kesulitan? Nomor pilih analisis solusi yang tepat terkait permasalahan yang telah diidentifikasi. Itu kan nomor 2, coba nomor 2 baca. Potensi, kan kalian disuruh mencari ya, identifikasi potensi pariwisata yang ada di Pangandaran, juga potensi kelautan, sumber daya yang terkait dengan pariwisata dan kelautan. Nah, itu kan yang sudah teridentifikasi. Di sini kan termanfaatkan ya. Nah, maksudnya nomor 3 itu
potensi yang sudah kalian identifikasi tadi, apakah sudah termanfaatkan dengan baik atau belum. Jadi dicari solusinya di nomor 3 itu. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Gitu. Mulai kumat sampai balikin dulu gitu kan. Itu rumah lokasinya di mana? Stempel di mana? Eh, non am. Solusinya dari analisis yang kalian udah mengidentifikasi ya pariwisata, sumber daya kelautan dan pariwisata yang belum termanfaatkan ya. Mana wae. Nah, dia analisis di sini. Contoh seperti batu karas, misalnya naon kurang di batu karas teh. Permasalahan apa? Kurang bersih, kurang nyaman. Analisis solusinya harus seperti apa? Kalau kalian main ke Pangandaran, nyaman tuh. Ya, ada yang nyaman, ada yang tidak kan. Beberapa tempat ada yang empuk sampah dan lain sebagainya. Ya? Hah? Ya? Mana? Ya? Contohnya kan salah satunya juga terkait dengan iklan ataupun apa ya istilahnya pemberitahuan ataupun promosinya kurang juga bisa mempengaruhi kan terhadap potensi wisata yang termanfaatkan atau belum. Silakan datanya kalian cari.
Oke, sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah belum? Sudah belum? Belum? Masih banyak? Oke. Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 3 sudah? Caranya saja. Kelompok 4 sudah belum? Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Silakan, segera selesaikan. Jadi kalian akan presentasi tiap kelompok, kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain, apakah sudah sesuai atau belum. Yo, 4 menit lagi ya. Setelah ini setiap kelompok presentasi. Yang sudah siap saja dulu, atau yang paling siap. Tidak akan saya sesuaikan dari 1, 2, 3, 4, tidak. Tapi siapa yang paling siap silahkan.
Oke, udah siap? Silakan tiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian yang sudah kalian dapatkan atau yang sudah kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Kemudian nanti ya tiap kelompok memberi tanggapan atau memberikan sanggahan bila itu tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan, ya silakan. Atau memberi masukan kepada teman-temannya apabila masih ada kekurangan ataupun ada yang tidak pas ya, dengan keadaan yang ada di lapangan. Oke, silakan. Kelompok mana dulu? Kelompok mana? Kelompok 2? Boleh, sendiri boleh. Ya. Boleh. Kelompok 2 dulu boleh. Coba ngetik badan harus kan perkenalan lah nama kelompok. Iya, silakan. Terus pasti Langsung saja, potensi apa, masalahnya apa, solusinya apa. Langsung itu. Ya, tinggal. tersendiri serasa memasuki dunia petualangan yang penuh tantangan. Secara langsung Pantai Batu Kalis satu wisata yang Ya, sok. Cepat. Ayo, kelompok 2 dulu. Sok. apa Yun? Ya, di depan tuh presentasi menyusun. Ayo. Jika tidak Sok. tebatin KB. Jadi ya. Silakan. Buku atuh jang tilam. Siapa ini tuh namanya? Lupa Bapak. Rida. Namanya siapa? Rida. Rida. Oke, Rida, sok silakan mewakili kelompok 2. Teman-teman yang lain silakan perhatikan. Rida akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya meskipun hanya berdua ya. Kemarin ada berempat tapi 2 orang tidak hadir. Perkenalkan, Maka. saya Rida Sofia. Saya duduk di kelas. Saya duduk di bangku kelas 11 IPS. Sebenarnya saya di sini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Sofia. Saya duduk di bangku kelas 11 IPS. Berdirinya saya di sini akan berpresentasi tentang wisata, Sumber daya alam, dan pariwisata, sumber daya alam pariwisata dan sumber daya kelautan. Ya, silakan. Pertama, Citumang memiliki keunikan tersendiri serasa memasuki dunia petualangan yang penuh tantangan. Pantai Batu Karas salah satu wisata yang terletak di Kecamatan Cijulang. Grand Canyon yang nama aslinya Cukang Tanuh, objek wisata tersebut berupa aliran sungai. Bandara Nusawiru melayani penerbangan dari Bandung Pangandaran dengan menggunakan susi air. Pantai Pangandaran, primadona Pangandaran yang termasuk ke dalam pantai Jawa Barat. Pantai Batu Hiu merupakan tanah lotnya Jawa Barat. Pantai Madasari, pantai dengan nama lain Bulben. Nomor 2. Matras adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Pangandaran, lebih tepatnya di Desa Bojonggebang. Nomor 3. Wisata Matras tersebut belum termanfaatkan oleh banyak orang karena akses jalan menuju tempat tersebut sangat tidak memungkinkan wisatawan untuk berwisata ke tempat tersebut. Nomor 4. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional atau bisa disebut dengan KSPN di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki destinasi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan aneka kuliner khas Pangandaran. Daya tarik wisata yang menakjubkan, atraksi wisata yang unik, keragaman budaya dan kearifan lokal menjadikan kunjungan Anda mempunyai makna dan petualangan yang berbeda.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ngewaka iya. Ada teman-teman mungkin silakan gitu ke teman-temannya. Yang mau ditanyakan. Oh, buka poin pertanyaan. Iya, boleh. Silakan atau ada masukan dari teman-teman gitu. Silakan. Saya buka poin pertanyaan. Ya, pertanyaan atau masukan buat kelompok 2. Oke, silakan. Siapa? Ayo. Tadi yang dianalisisnya wisata apa? Matras. Ya, saya juga baru dengar tuh di Pangandaran ada wisata matras. Wisatanya itu jenisnya wisata apa? Wisata alam atau? Alam. Wisata alam. Ada apa saja di sana? Curug. Teh. Bendungan kan? Ya, Bendungan. berarti wisatanya wisata lebih ke arah wisata alam ya. Wisata yang memang alamiah maksudnya, bukan wisata buatan kan. Teman-teman ada yang pernah ke sana? Belum. Di daerah mana, Neng? Pangandaran, lebih tepatnya di Desa Bojonggebang. Bojonggebang. Ya, ini yang pernah ke sana? Pernah? Ya, berarti tahu secara langsung. Ya, tahu secara langsung. Merida tahu secara langsung bahwa wisata matras itu indah di dalamnya ya? Indah? Kenapa bisa menyebut indah? Bisa menjelaskan? Karena wisata tersebut lebih ke wisata alam dan juga memiliki intinya gitu saya. Masih alami ya? Masih alami. Permasalahannya apa? Sampai saya pun yang orang Pangandaran nggak tahu wisata itu ya. Teman-teman, berapa orang yang sudah tahu di sini? Ayah, Cung? Belum, cuma kelompok 2 berarti ya yang tahu, dan mungkin kemarin mencari data juga terkait dengan wisata tersebut. Ya, jadi yang paling utama secara akses bagaimana? Jalannya butut. Jelek jalannya? Masuk motor nggak? Nggak. Jalan kaki. Jalan kaki jauh jalan kakinya? Lumayan, berarti sama dengan seperti ke itu ya, ke Curug Sawer ya, yang ada di Cimerak ya, Sawer. Memang permasalahan yang timbul itu ketika tempat wisata, terutama destinasi wisata yang sifatnya adalah alamiah atau yang dihasilkan dari alam, itu yang paling berpengaruh adalah dari akses menuju lokasi. Tuh yang paling bermasalah ya. Jadi solusinya harus gimana? Teman-teman mungkin? Ayo. Seharusnya apa? Ya, jangan diperbaiki lagi ya. Terus ada apa? Ada campur tangan dari pemerintah setempat ya, ataupun dari lembaga masyarakat atau dari swadaya masyarakat ya, untuk memperbaiki akses jalan. Oke, ada lagi dari teman-teman yang ingin menambahkan, menanyakan ya, naruskan kemana jalannya gitu misalnya, nanti suruh gitu kan, nanti ngajak kabogoh kali itu jalan-jalan ya. Oke, kalau sudah silakan. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya kelompok mana? Tuh. Yuk. Ya, kelompok mana lagi? Kelompok 3? Tok. Yo, kelompok 3.
Silakan teman-teman yang lain atau kelompok yang lain memperhatikan ya. Harus memberi tanggapan atau nanti memberikan pertanyaan juga boleh. Terkait apa-apa saja yang kalian ketahui. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kana Habidah. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sumber daya alam, kelautan, dan pariwisata. Sumber daya alam kelautan di Kabupaten Pangandaran, contohnya seperti terumbu karang, hutan mangrove, ada juga ikan-ikan dan banyak lagi. Dan pada sumber daya alam pariwisatanya yaitu seperti Batu Karas, Batu Hiu, Pantai Pasir Putih, Pantai Madasari, Grand Canyon, dan Bandara Nusa Wiru. Sumber daya alam kelautan dan pariwisata yang belum termanfaatkan, misalnya seperti Curug Sawer dan juga Jebulan. Curug Jebulan. Curug Jebulan Curug Jebulan belum dikelola secara resmi, maka belum ada jam operasional resmi terkait objek wisata tersebut. Hanya saja sekitar jam 3 atau jam 4 sore, para pengunjung harus sudah kembali lagi dari lokasi utama. Jadi Curug Jebulan belum terkenal ke rakyat lain. Belum terpromosikan ya? Iya, masih anyar-anyaran. Masih baru pariwisata itu, jadi belum banyak pariwisata yang datang ke tempat tersebut. Jalannya juga masih Rusak ya? rusak. Ya, tidak bisa membawa mobil, motor juga harus disimpan di sisi jalan. Ya. Jadi nggak bisa dibawa ke tempat pariwisata tersebut. Sudah apa itu, Pak? Solusinya gimana? Solusinya harus harus diperbaiki jalannya harus diperbaiki dan perlu diumbar-umbar, Dipromosikan. dipromosikan. Oh. Ya, di mana sih Curug Jebulan teh? Curug Jebulan terdapat di Cigugur. Cigugur. Kecamatan Masuknya Cigugur. di Kecamatan Cigugur ya. Desanya Desa Cigugur. Desa Cigugur. Oh, Oh, Bunisari, Desa Bunisari. maksudnya Bunisari atau Cigugur? Desa Bunisari. Bunisari. Kecamatan Tapi aksesnya Cigugur. yang terdekat dari Desa Cigugur ya kalau tidak salah. Ya, nah ini juga permasalahan kan. Maksudnya seperti ini, ketika sumber daya pariwisatanya ada di satu desa, tapi aksesnya dari desa lain, itu juga akan mempengaruhi. Apa pengaruhnya coba? Pengaruhnya Ya kan tidak ada tanggapan dari pemerintah, maksudnya kan ya jalannya tidak akan diperbaiki oleh desa yang dilewati, karena pemasukannya mungkin ke desa yang di tempat wisatanya, seperti itu. Ya. Itu juga permasalahan yang timbul. Ya, dari teman-teman silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tadi Curug Jebulan, Curug Sawer di itu ya,
Di Cimerak. Ya, di Cimerak. Desa naon sih? Curug Sawer teh maksudnya? Desa naon? Mana cung urang Cimerak? Tahu Curug Sawer desa naon masukna? Nggak tahu? Masa nggak tahu? Ciwalini dusun apa desa? Dusun, kalau Ciwalini dusun. Memang dusun Ciwalini, desanya desa apa? Desa Ciparanti ya? Bukan? Batu Malang masuknya? Masih Batu Malang? Yang benar masih Batu Malang, benar masuknya? Desa Batu Malang, cukup. Batu Malang atau Ciparanti? Sukajaya enggak kayaknya. Kalau Sukajaya enggak. Sukajaya udah ke sini lagi, udah ke timur lagi. Ke timur. Iya ke timur. Kalau Curug Sawer kan arahnya ke barat, barat. Ke daerah ke barat. Ya. Orang Cimerak, orang Cimerak. Ya, paling ujung desa di Cimerak desa naon? Pasir Lasi desa? Bukan deh. Desanya Pasir Lasi teh? Itu langsung berbatasan dengan Tasik ya? Berarti dengan Cikalong ya kalau Pasir Lasi ya? Nah, kalau Sindang Sari berbatasnya dengan Cikatomas ya? Pencet Tengah? Ya, Pencet Tengah. Kalau Pencet ya Tawang, kalau Tawang masuknya kan Pencet Tengah Cikatomas ya masuknya. Ya, kalau Pasir Lasi berbatasan dengan Cimanuk Cikalong ya? Ya, oke. Kalau Cimerak itu kan sangat luas sekali. Di Cimerak itu banyak pariwisata kan? Iya. Berarti dari sini mulai Medasari ya ke sana ya. Ciparanti juga sekarang mulai dijadikan tempat wisata kan di pinggir-pinggir jalannya atau rest area juga kan salah satu potensi. Apalagi? Ada yang ditanyakan? Teman-teman, sok di kelompok 1, Rida silakan. Ya, kata Rida bertanya apakah wisata alamnya sudah tersentuh oleh campur tangan manusia atau belum? Silakan. Kalau Citumang itu kan memang wisata alam ya, tapi sudah ada modifikasi ataupun variasi yang dibuat oleh manusia. Kalau Jebulan di Curug Sawer gimana? Silakan. Kalau Jebulan itu tidak ada campur tangan manusia ya, asli alam. Ya, asli masih alami ya, masih alami. Biasanya kalau yang masih alami ini pasti belum terpromosikan. Nanti kalau sudah viral, ya, baru mulai banyak pengunjung. Kalau seperti Curug Sawer, itu kan akses jalan menuju ke bawahnya sudah dibikinkan tangga ya oleh manusia atau oleh penduduk sekitar. Karena kalau tidak dibuatkan tangga bawah, kira-kira yang biasa kehandap mual. Ya, enggak. Saya juga naik ke tangga itu rada lumayan oke, membawa badan yang berat seperti ini lumayan. Rada ripuh ya. Kalau ke Jebulan saya belum pernah. Wisatanya Jebulan seperti apa? Sungai? Sungai Ungkul yang curugnya. Sungai terus curug, bisa berenang? Bisa. Nah, pasti airnya sangat jernih sekali ya. Biasanya daerah-daerah yang masih belum tersentuh itu belum terkena pencemaran, apalagi belum banyak sampah ya. Itu lebih indah. Kalau di daerah Pangandaran kan di pantai ya itu sudah mulai ada terlalu banyak wisatawan sih, jadi sampah dan lain sebagainya itu sangat banyak sekali ya. Saya sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah berenang lagi di pantai Pangandaran. Kenapa? Di sini ada yang terakhir berenang di Pangandaran kapan? 1 tahun yang lalu mungkin. 2 tahun yang lalu. Kalau saya sudah lumayan lama, mungkin lebih dari 7 tahun belum pernah berenang lagi di pantai Pangandaran. Ya karena itulah banyak pembuangan air dari hotel, rumah makan dan sebagainya kan masuknya ke laut langsung. Itu juga permasalahan sebenarnya. Kalian bisa mengeksplor ya permasalahan. Kalau orang Bandung ya lihat pantai pasti atoh langsung senang. Kalau wisatawan lokal kan tahu ada apa ya istilahnya, kalau kita sebutnya kan comberan. Comberannya kan langsung masuk ke laut. Kalau musim hujan masih mending
Coba kalau musim kemarau ya, kalian main ke Pangandaran. Itu terlihat. Batu Karas pun sekarang sudah mulai tercemar. Seperti Madasari juga ketika masih baru, wah luar biasa sekali Madasari kan. Tapi sekarang ya sudah mulai banyak sampah dan lain sebagainya. Oke, yang lain? Ada masukan atau pertanyaan ke kelompok 3? Nah, ya, tidak ada silakan diakhiri nih. Ya, cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke, kelompok 4 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana. Saya dari kelas 11 IIS. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan daya tarik wisata Bojong Salawe. Ya, silakan. Daya tarik wisata Bojong Salawe terdiri dari tempat memancing, pacuan kuda, panorama pantai yang unik, batu karang di sepanjang pantai, sunset di dermaga, area kuliner seafood, potensi hajat laut, fun fishing di Muara Bojong Salawe. Fasilitas di Bojong Salawe terdiri toilet, musola, tempat parkir, tempat memancing, tempat pacuan kuda, beberapa spot foto yang menarik. Tempat wisata ini juga memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Pangandaran, yaitu sekitar 18 km. Jadi sudah pasti pantai ini memiliki akses yang mudah dijangkau oleh pengunjung. Sekian. Poin pertanyaan dibuka. Oke, kelompok 4 berbicara tentang Pantai Bojong Salawe ya. Pantai Bojong Salawe. Ada pertanyaan ataupun ada tanggapan dari teman-teman yang lain, silakan. Rida, sok. Kenapa Rida? Ada apa? Yang lain silakan. Ya. Kalau saya dengar tadi ada pacuan kuda ya. Bojong Salawe itu sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu masih ada ya. Dulu masih ada. Nah, ini juga menjadi salah satu permasalahan ya. Kenapa? Karena dulu itu Bojong Salawe tidak seperti itu ya. Yang sekarang dijadikan dermaga itu dulunya adalah apa? Pacuan kuda ya. Kalian mungkin masih kecil, belum lahir, mungkin masih SD atau mungkin belum lahir sekitar tahun 2000-an, 2005. Kalian lahiran tahun 2002 ya? 2006. 2006? Wah, 2006. Berarti sudah tidak mengalami ada pacuan kuda ya. Sekarang sudah tidak ada, sudah hilang. Kenapa? Karena faktor apa? Faktor abrasi ya, terkikisnya pinggir-pinggir pantai. Apalagi kemarin ketika terjadi tsunami ya, itu perubahan drastis terjadi di Bojong Salawe karena perpindahan partikel pasir ya, yang terbawa oleh air di tsunami. Itu tempat-tempat seafood itu dulunya adalah laut sampai ke sana. Sekarang kan enggak, karena adanya material pasir yang terbawa oleh laut. Belum lagi ditambah terdorong oleh air muara yang dari Sungai Cijaluk ini ya. Apalagi kalau misalnya hujan deras kan, banjir, itu membawa partikel yang lumayan atau pengendapan atau sedimen yang bisa mengakibatkan perubahan di sekitaran muara. Ya, Muara Bojong Salawe itu sudah beberapa kali dikeruk, tapi sedimennya sangat tinggi. Kenapa? Karena curah hujan daerah pegunungan juga erosi di daerah pegunungan sangat tinggi, terutama daerah Cigugur dan dari daerah Cijulang. Ya, itu sangat tinggi. Cuma segitu, Neng. Udah.
Oke, teman-teman silakan. Rida, silakan. Ya jalan raya. Jalan pokoknya masuk mobil, motor. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada silakan diakhiri. Tempat penginapan katanya, ada nggak? Ada. Ada ya, ada. Tapi tidak sekomersil yang ada di Pangandaran. Kenapa? Karena biasanya Bojong Salawe hanya tempat lewat saja, ya. Yang lain? Oke, kalau sudah silakan akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 silakan. Mau siapa? Kelompok 1 siapa? Aam, Undun. Ayo, Maam. Silakan Am. Mau Indun atau siapa? Ayo. Ayo Am. Ayo cepat. Ayo. Oke, ya. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Jadi kesimpulannya apa dari hasil diskusi yang kalian tadi lakukan? Ayo. Banyak apa? Tidak? Ya, banyak apa? Banyak potensi pariwisata yang ada di Pangandaran namun belum termanfaatkan dengan baik. Kenapa kira-kira? Karena aksesnya. Akses, terus apa lagi? Fasilitas. Ya, kurangnya promosi atau iklan ya karena belum diketahui. Apa lagi? Fasilitas yang kurang, berarti berkaitan dengan daya dukung dari pemerintah ya, daya dukung dari pemerintah, daya dukung dari pemerintah. Terus apa lagi? Apa lagi? Kesadaran masyarakat juga berpengaruh ya terhadap potensi pariwisata. Ya, kenapa? Karena pelaku wisata itu adalah pasti bersosialisasinya dengan masyarakat sekitar atau masyarakat setempat yang ada di wilayah atau tempat wisata tersebut. Kalau misalnya tidak masyarakatnya tidak welcome, tidak ramah, ya, kira-kira betah mual berwisata? Enggak. Salah satunya itu juga menjadi faktor pendukung, ya, menjadi faktor pendukung. Oke, sebelum
saya akhiri. Ada yang ditanyakan? Tidak, ya. Nanti silakan tugas yang sudah tadi saya berikan itu dikumpulkan, terutama untuk apa? Untuk peta ataupun untuk sebaran pariwisata di Indonesia, ya. Ini ada soal yang harus dikerjakan nanti di rumah. Silahkan kerjakan minggu depan, dikumpulkan untuk saya nilai, ya, menjadi nilai nanti kalian untuk menentukan ketuntasan di KD tentang pariwisata, ya. Silakan belakang kendun, ya. Ini individu, ya, ini individu. Silahkan, ya. Oke, silakan nanti itu dikerjakan kemudian dikumpulkan di minggu depan, ya. Yakin? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, oke, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan materi selanjutnya yang akan kita bahas, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini atau apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk kalian semua, ya. Mohon maaf saya dalam melaksanakan pembelajaran atau membimbing kalian dalam kegiatan pembelajaran masih banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak.